Saya kutip dari perbincangan Bang Roma Irama dengan Gus Islah Bahrawi. Ada sandur tradisi Madura kaitannya dengan Belanda. Kelebun Rabesen. Kemudian juga para imigran Yaman itu yang menyebar ke seluruh pelosok dunia. Dan juga julukan dewa yang disematkan oleh Gus Islah Bahrawi terhadap Bang Roma Irama. Sendiri, pengalaman saya sendiri di Madura, itu ada nama kesenian budaya lokal itu namanya sandur. Sandur. Sandur itu sejenis gamelan di Jawa. Sejak kecil saya sudah tertanam di sini bahwa sandur ini maksiat. Meskipun ngaku Habib, kalau bajingan, tampar aja saya bilang. Saya menganggap bahwa sejak dulu saya tertipu rupanya. Karena setelah dewasa saya ditipu berkali-kali oleh orang yang mengaku Habib. Jadi memang yang berkecenderungan punya gairah tinggi untuk merantau, itu memang dari Hadramut. Makanya dipilihlah mungkin oleh pemerintah kolonial Belanda ketika itu orang-orang Hadramut yang memang punya naluri merantau. Nah, secara ekonomi juga di kawasan Arab ya, sampai hari ini sih. Kebetulan saya sudah pernah sampai ke sana. Sengsara betul. Orang Yaman itu ya. Memang orang Yaman, dan memang ya ini mohon maaf saya bukan stereotip atau rasis, tapi memang banyak sekali orang Yaman setelah merantau menjadi kaya seperti Bin Laden. Roma Irama. Kalau Bang Haji Roma Irama ini bukan pemikir, buat saya dewa. Kalau Bang Haji itu filmnya muncul di Bangkalan waktu itu. Iya, Madura. Saya naik truk rombongan, kita nyarter truk kol diesel itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Nah, teman-teman, pada kesempatan video kali ini kita akan tampilkan sebuah video bagian penting ya dari perbincangan Bang Haji Roma Irama dengan Gus Islah Bahrawi. Saya memang sudah cukup lama menantikan bagaimana Gus Islah Bahrawi ini berbicara tentang imigran Yaman, kaitannya dengan sifat inferior mereka, dalam hal ini imigran Yaman ini, bahwa kemudian dulu warga Indonesia ini serasa kurang percaya diri ketika berhadapan dengan orang Arab. Karena kalau orang Indonesia berhadapan langsung dengan orang Arab ini pasti akan berpikir, wah ini orang Arab, keturunan Rasulullah. Apalagi orang yang berperawakan Arab itu mengaku saya cucu Rasulullah. Waduh, itu hilang sudah akal sehat orang Indonesia ini ya. Itu menandakan bahwa betapa cintanya orang Indonesia itu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di video ini banyak pembahasan yang luar biasa. Gus Islah Bahrawi sebagai salah satu tokoh Madura yang muncul dengan keahliannya di dalam banyak sejarah organisasi Islam, tidak hanya di kalangan nasional tapi juga internasional. Selain itu juga sosok beliau ini yang bikin saya menarik. Beliau itu sudah sampai di banyak negara. Ini yang menjadi kita yakin bahwa apa yang menjadi penelitian beliau dari beberapa buku, dari banyak buku, ini beliau langsung mengaplikasikannya, teliti secara nyata dari pengalaman-pengalaman beliau. Kita saksikannya. Antum tadi menyebut Wali Songo. Ya. Antara eksistensi Wali Songo dengan kedatangan imigran Yaman ini, mana yang lebih dulu? Lebih dulu Wali Songo. Oke. Karena ternyata begini Bang Haji, Wali Songo berhasil membuat akulturasi, perpaduan antara Islam dan budaya lokal. Ini efektif. Yang akhirnya menjadi platform perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Yang kedua, pertanyaan kedua. Ya. Apakah Wali Songo termasuk imigran Yaman yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia? Kalau dari catatan sejarah sih bukan. Dia dari Asia Tengah. Terutama dari Asia Tenggara, terutama dari Campa, dan ini jalurnya ke Asia Tengah, dan ini adalah bagian dari korban-korban persekusi pada zaman Perang Zab antara kelompok Bani Umayyah dan Bani Hashim. Banyak sekali yang kemudian kabur ke Asia Tengah, ke Nagorno-Karabakh, dan pegunungan Kaukasus Utara. Nah ini nanti yang hadir, yang akhirnya ke Kamboja menyebarkan Islam sampai ke Indonesia itu kelompok ini. Samarkand itu? Iya, sama. Bukhara segala macam itu. Nah ini alirannya dari sana. Baik. Artinya mereka ini memang korban persekusi di Arab yang kemudian sampai ke kita, bukan dikerahkan oleh kekuatan-kekuatan politik kolonial. Memang secara
state of nature. Jadi betul-betul secara alami memang datang melakukan migrasi-migrasi. Karena di Arab sendiri dipersekusi ketika perebutan kekuasaan antara Bani Hashim dengan kelompoknya Muawiyah dalam perang Zab itu. Kan akhirnya dipersekusi itu. Nah ini kemudian yang menjadi catatan tersendiri. Saya lanjut ke Wali Songo tadi. Belanda berdasarkan rekomendasi dari seorang political advisor yang bernama Snukor Gronya menganggap bahwa kekuatan budaya-budaya lokal dengan ulama-ulama lokal yang mengatasnamakan yang berislam ini kemudian menjadi persoalan bagi Belanda, sehingga dipaksakanlah kooptasi budaya itu. Nah, ini munculnya budaya-budaya Arab di tengah masyarakat pedalaman Islam ketika itu menggeser gamelan dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan kalau saya sendiri, pengalaman saya sendiri di Madura, itu ada nama kesenian budaya lokal itu namanya sandur. Sandur. Sandur itu sejenis gamelan di Jawa. Sejak kecil saya sudah tertanam di sini bahwa sandur ini maksiat. Tapi kalau rebana enggak, kurang lebih gitulah. Nah, ini upaya kooptasi budaya lokal ini yang kemudian membuat patron klien baru di Indonesia, supaya tujuannya apa? Supaya orang-orang lokal dan ulama-ulama lokal itu mudah dikendalikan lewat jalur budaya, dan kemudian pergerakan mereka bisa dipatahkan ketika melakukan perlawanan ke Belanda. Nah, ini semua adalah operasi-operasi yang dirancang oleh Snukor Gronya tadi sebenarnya. Nah, ini yang kemudian mempengaruhi cara berislam kita hari ini. Mohon izin Bang Haji, sebenarnya yang dikatakan Habib, ya, dikatakan, kan itu hanya di Indonesia sebenarnya yang betul-betul dikultuskan secara luar biasa. Saya terus terang begini, saya ngaji kitab Irsyadul Ibad, Zainuddin Al-Malibari itu kepada seorang Habib. Beliau ini, guru saya ini secara akhlak bagus, secara keilmuan luar biasa, maka saya betul-betul hormat. Bukan karena Habibnya, tapi karena keilmuan dan akhlaknya. Beliau betul-betul ahli ibadah. Saya tahu. Siapa beliau? Habib Ali Alkaf. Habib Ali Alkaf. Saya sangat respect. Tapi dalam konteks ketika kita hubungkan antara moral dan pengakuan keturunan ini, ya saya sering ngomong di beberapa channel ya, di beberapa YouTube dan bahkan di banyak kesempatan. Meskipun ngaku Habib, kalau bajingan, tampar aja saya bilang. Tempeleng aja. Artinya moral menjadi bagian penting. Bukan. Karena saya selalu mengatakan begini, Rasulullah ini kan mewariskan moral kepada kita. Kalau Rasulullah itu betul-betul ingin mewariskan keturunannya, sampai beliau wafat pun seharusnya menunjuk Sayyidina Ali sebagai penggantinya. Tidak. Sayyidina Ali jelas-jelas sepupu dan menantunya. Pintar pula babul ilmi. Tapi Rasulullah tidak mewariskan itu semua sampai beliau wafat, tidak menunjuk penggantinya. Artinya apa? Rasulullah ingin betul-betul mewariskan akhlak yang baik kepada umatnya. Bukan soal keturunan, bukan soal genetik, ini persoalan moral saja. The right man on the right place. Exactly. Nah ini kalau saya pribadi menganggap gitu. Kalau bicara soal nasab ya terus terang mungkin banyak yang mumpuni, ada ahli filolog, ada filolog, ada belakangan Gus Imad juga menyuarakan itu. Saya ya berterima kasih banyak dengan pengetahuan-pengetahuan seperti itu. Tapi kalau mau berbicara tentang bagaimana masa kecil saya yang betul-betul terjajah seolah-olah seorang Habib itu adalah masterpiece yang tidak mungkin salah, seolah-olah ini maksum, saya menganggap bahwa sejak dulu saya tertipu rupanya. Karena setelah dewasa saya ditipu berkali-kali oleh orang yang mengaku Habib. Soal cincin lah, soal sarung lah, saya sering ditipu masalahnya. Dan berbekal takzim itulah kemudian saya rela ditipu berkali-kali. Ikhlas. Supaya dapat syafaat. Astagfirullahaladzim. Jadi ya kalau bagi saya Bang Haji, moral, akhlak bagi saya itu menjadi patokan bagaimana saya menyikapi respect terhadap orang. Jadi saya sudah tidak terpesona lagi ada ngaku Habib gitu tapi malak-malak duit, saya usir dari rumah, nggak ada cerita. Apalagi belakangan ada apa state of mind gitu ya, ada temuan-temuan seperti yang dilakukan oleh Kiai Imad, termasuk Menahim Ali dan sebagainya, termasuk beberapa teman-teman yang hari ini mengamplifikasi itu. Ya oke, ini sebagai spektrum baru dalam cara saya berpikir bahwa bagi saya ini Bang Haji, mohon maaf, semua manusia apapun keturunannya menurut saya dilahirkan dengan harga diri yang sama. Insya Allah. Itulah yang sebagaimana sering saya utarakan dalam podcast ini. Sebetulnya nggak ada arti apa-apa nasab di sisi Allah. Nggak ada harganya nasab itu. Sampai berulang-ulang Nabi mengatakan, La fadla li Arabiyan ala jamin, al-jannatu lil mutaqina walau kana abdan habasyian wa narul asana sayyidan qurasyan hashimian. Jadi ternyata nasab itu tidak membawa keselamatan dan kebahagiaan orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illa taqwallah, kan seperti itu. Nah, inilah yang mereka-mereka ini kaum Bahlawi sering mendoktrin umat Islam sebagai muhibbin mereka, kalau tidak menyintai kami, tidak menyintai Rasul.
Kalau tidak mencintai kami, tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Ini kan sebetulnya yang kita tahu dalam Al-Quranul Karim. Anak Nabi aja masuk neraka. Nabi Nuh. Bapaknya Nabi saja masuk neraka. Nabi Ibrahim. Istrinya Nabi saja masuk neraka. Nabi Lut alaihissalam. Kemudian pamannya Nabi saja masuk neraka. Jadi hal ini dinafikan, seakan-akan dinafikan oleh mereka bahwa kalau keturunan Nabi saja, anak Nabi saja, kata Nabi, dipotong tangannya. Apalagi lagi keturunan yang jauh banget ya, melakukan hal negatif, apalagi muhibinnya gitu loh. Kan lebih jauh lagi gitu. Nah inilah yang astagfirullahaladzim, kaum muslimin saudaraku, warga negara Indonesia saudaraku, coba waspadalah tentang hal ini ya. Artinya kenapa orang-orang yang punya komitmen tentang keislaman yang benar dan keindonesiaan, yang peduli tentang keindonesiaan yang benar ya, selalu menyuarakan tentang hal ini. Jadi kembali tadi Ustaz Gus juga Islah aja Bang, Islah Barawi. Islah Gus Barawi. Nggak sampai hati kalau pakai nama. Kita harus menghargai ilmu, bukan nasab. Allahumma salli ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Baik Gus, tadi Gus selalu mengatakan Arab, bahwa bangsa Arab datang dari Arab. Sementara Mbak Alawi di sini kan bukan Arab, ternyata kan bukan Arab. Beliau-beliau yang terhormat ini kan artinya dari Yaman. Bagaimana antum tadi menceritakan sejarah orang-orang Belanda, quote and quote, mengekspor orang-orang Arab ke Indonesia dengan, karena kalau orang Indonesia dengan Arab, waduh langsung terbayang Rasulullah. Karena Rasulullah ini orang Arab. Ini orang Arab. Kalau sekarang mungkin kita nggak aneh ya dengan orang Arab. Tapi dulu mungkin begitu ada orang Arab, lalu identik dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi orang Arab, kan? Langsung, apalagi dibilang saya turunan Nabi, langsung takluk itu. Langsung tunduk habis itu. Nah, bagaimana antum bisa menjelaskan bahwa yang didatangkan itu bukan orang Arab tetapi orang Yaman? Dari hasil penelitian Snook Horgrownya itu kan melihat secara genetik Arabnya. Artinya zaman itu kan kita belum ada DNA yang bisa merunut secara rinci genealogi seseorang gitu. Tapi yang jelas originnya kan dari Timur Tengah. Timur Tengah itu Arab ya pokoknya? Arab pokoknya. Dan inferior itu memang ditujukan kepada origin Arab. Bahkan kalaupun ada seorang Yahudi yang, kan Yahudi sama Arab ini kan sebenarnya satu rumpun. Jadi sama-sama berasal dari bangsa Aramik. Makanya bahasanya Ibrani terus kemudian menjadi bahasa Arab. Ini kan akar-akar bahasa yang sebenarnya satu rumpun semua. Jadi anti-Semit itu sebenarnya bukan anti-Yahudi juga, tapi hanya juga anti-Arab sebenarnya, gerakan anti-Semit di Eropa dulu itu. Nah, origin Arab ini yang kemudian memang dipakai oleh pemerintah Hindia Belanda. Kenapa kok dari Yaman? Mungkin ketika itu Yaman adalah wilayah yang paling terbelakang, yang memang secara kultur geografisnya memang yang paling tidak memungkinkan, sehingga diambil dari orang-orang Yaman yang memang kehidupannya memang sangat susah lah, kurang lebih begitu. Karena berbagai imigran di Libanon yang juga keturunan Arab ini banyak yang berasal dari Yaman, yang kemudian keturunannya itu banyak bermigrasi ke Amerika Selatan dan menjadi Katolik. Ada Fernando Haddad. Ini kalau di Indonesia dengan marga Al-Haddad ini, disungkam-sungkam ini. Tapi di Brazil, dia Katolik. Carlos Menem, bekas presiden Argentina. Carlos Menem. Ini kan keturunan dari Suriah, yang juga nenek moyangnya pendatang dari Yaman. Jadi memang yang berkecenderungan punya gairah tinggi untuk merantau, itu memang dari Hadramut. Makanya dipilihlah mungkin oleh pemerintah kolonial Belanda ketika itu orang-orang Hadramut yang memang punya naluri merantau. Nah, secara ekonomi juga di kawasan Arab ya, sampai hari ini sih. Kebetulan saya sudah pernah sampai ke sana. Sengsara betul. Orang Yaman itu ya. Memang orang Yaman, dan memang ya ini mohon maaf, saya bukan stereotip atau rasis, tapi memang banyak sekali orang Yaman setelah merantau menjadi kaya, seperti Bin Laden. Ini kan pendatang dari Yaman, yang menjadi kontraktor nomor 1 di Saudi dan melahirkan Osama Bin Laden. Ini juga secara genetik dari Yaman. Osama Bin Laden itu Yaman? Yaman. Bin Laden itu kan pendatang dari Yaman yang kemudian menjadi kontraktor di Arab Saudi dan kaya. Dulu di Masjidil Haram, cleaning service-nya Bin Laden Corporation. Sekarang sudah diganti karena nama Bin Laden ini sudah dirusak oleh Osama. Enggak, yang maksud Pak
Bin Laden ini Balwi. Saya kurang tahu kalau itu. Kalau itu saya kurang tahu. Tapi yang jelas dari Hadramut. Dan rata-rata semua pendatang yang origin dari Timur Tengah itu memang dari Yaman kebanyakan. Termasuk di Libanon sendiri itu kebanyakan dari Yaman. Dari Yaman. Tadi mengenai kesejarahan, bagaimana peran Belanda dalam ini Senokhorgronya, mengirim orang-orang Yaman. Kemudian kita kenal dalam sejarah yang namanya Utsman bin Yahya sebagai mufti Betawi yang diangkat oleh Belanda, Senokhorgronya. Kemudian ada dalam sejarah dikatakan bahwa Utsman bin Yahya ini dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai ulama untuk menundukkan pejuang-pejuang Islam yang notabene adalah kelompok dari Wali Songo tentunya yang telah terdahulu eksis di Indonesia. Itu yang memberi fatwa haram terhadap perlawanan terhadap pemerintah yang sah. Sejauh mana antum mengetahui tentang sejarah ini bahwa beliau mengharamkan perjuangan perlawanan terhadap pemerintah Belanda, pemerintah yang sah? Betul, memang ketika itu begini tuduhannya. Fatwa ini keluar ketika tuduhan itu datang dari Belanda. Bahwa kelompok-kelompok ulama dan beberapa santri yang melakukan perlawanan kepada pemerintahan Belanda, ini dianggap ingin kembali kepada kekuasaan Kekaisaran Utsmani. Tuduhannya seperti itu. Dan mereka membuat framing bahwa kelompok-kelompok perlawanan terhadap Belanda ini adalah orang-orang yang fundamentalis dan ortodoks. Nah, fatwa itu kemudian keluar setelah framing dari Belanda itu muncul juga. Bahwa ini fatwa haram karena pemerintahan yang sah. Persoalannya, kalau buat saya salah satu penggemar dari seorang ahli sejarah dan sosiolog dan ahli ekonomi Islam, namanya Ibnu Khaldun. Penggemar Roma Irama. Kalau Bang Haji Roma Irama ini bukan pemikir, buat saya dewa. Saya ingat betul waktu kecil itu. Kalau Bang Haji itu filmnya muncul di Bangkalan waktu itu. Iya, Madura. Saya naik truk rombongan, kita nyarter truk kol diesel itu untuk datang ke gedung bioskop. Nah, di situ ada tulisan dilarang melemparkan benda apapun ke layar. Karena kalau Uco Aka Harahap itu muncul, wah langsung itu bakiak, sepatu, sendal, wayang semua. Yang kesian pengusaha bioskopnya layarnya robek. Saking cintanya kepada beliau. Jadi mohon dirubah dari jangan dewa, Pak. Itu musyrik itu. Tapi daripada saya rubah Balawi. Astagfirullahaladzim. Tapi enggak sih, dewa itu bukan Allah. Dewa itu seseorang yang diagungkan. Seperti cerita sedikit. Ya. Waktu saya mau ke India, mau berduet sama Lata Mangeshkar, itu kan saya di screening dulu tuh. Apa potensi Anda, apa kapasitas Anda mau duet sama Legend of India, ya? Maka dikasihlah CV Roma itu. Filmnya ada 30, ini lagunya ada sekian ratus, baru oke, duet sama Lata, gitu kan. Nah, sampai sana, saya orang India itu begini misalnya, Romaji, gitu. Saya tanya sama mereka, maksudnya apa Romaji? Anda dianggap dewa di sini. Gitu. Dewa di sini bukan Tuhan artinya. Orang yang sangat dihormati ya, gitu. Jadi beliau tadi bilang Roma dewa masih dihormati. Loh, jangan salah. Kamu sering kan nih, bukan. Jadi begitu Romaji. Dewa kata, kamu itu dianggap dewa di sini. Ada orang yang dihormati. Tiba-tiba, sorry orang India, minta maaf ya. Saya begitu dihormatinya. Tiba-tiba saya lagi keluar dari ruang dubbing, melangkahi sitar. Sitar itu gitar India itu yang gitu. Melangkahi itu, dimaki langsung. Damn you. Dewanya hilang. Masya Allah, itu India luar biasa. Dewa banyak sih. Nah, seperti Ahmad Dhani kan dewa. Ada dewa bujana. Jadi bukan apa-apa kalau dia bilang Roma bahasa dewa itu bukan apa-apa. Lu jangan langsung musyrik.